Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Ico Design and Build channel. Kita terakhir kemarin sudah belajar bagaimana cara membuat rencana rumah untuk 7 kali 15 meter ya, untuk rencana kusen pintu dan jendela, mulai dari rencana di denahnya sampai ke detail gambarnya ya. Dan kemarin mungkin belum selesai, cuma saya kasih contoh satu. Nah, kalau misalnya sudah selesai, teman-teman kerjakan seperti gini bentuknya ya, tinggal di copy aja. Nanti kita tempatkan di sini bahan kusennya apanya, misalnya dia berbeda-beda kan bisa diatur. Nanti di sini bahan kusennya, pintunya, dan di sini kita sesuaikan penomorannya, misalnya P01, P02 disesuaikan di sini. Nah, jadi bahannya juga teman-teman tinggal sesuaikan, bahan daun pintu jendela, bahan misalnya ada bahan kacanya apa, lokasinya di mana kamar tidur, misalnya jumlahnya berapa unit misalnya begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lengkapi dengan gambar misalnya potongannya di sini, potongan melintangnya di sini atau begini ya, di dinding sebenarnya tidak masalah, tapi biasanya kadang tidak terlalu berpengaruh ya untuk potongan itu ya. Yang penting nanti pas pelaksanaan jadi lapangan nanti bisa saling tawar, biasanya sih kebanyakan begitu ya. Nah, nanti kalau misalnya mau dilengkapi oleh teman-teman ya bisa ya. Nah, selanjutnya kita tinggal melengkapi lagi gambar strukturnya ya. Di sini belum ada kemarin untuk pembesiannya. Dan juga kemarin ring bulknya juga belum saya kasih, mungkin bisa teman-teman gambar sendiri nanti di sini, karena kalau ring bulknya kan sederhana aja yang ngikutin posisi atapnya kemarin. Nah, jadi kalau teman-teman mau lengkap bagaimana sejarahnya bisa begini gambarnya, ada ring bulknya, karena awalnya saya cuma bikin ini aja ya, di plat lantai satu sama ring bulknya ini, bukan ring bulknya, apa, posisi atapnya nanti, untuk baja ringannya. Nah, ini sama saya tambah ring baloknya satu, misalnya teman-teman mau gambar sendiri bisa. Sebenarnya prinsipnya sederhana aja, cuma di atas dindingnya aja ya kita bikin nanti di sini. Nah, selanjutnya kita mau bikin gambar buat pembesian plat lantainya ya. Tapi karena di sini adalah rumah ya, kadang pembesiannya itu kan baloknya juga nggak tipikal ya bangunannya. Jadi kadang platnya ya baloknya macam-macam gini ya. Jadi kalau kita gambar, biasanya kalau saya sendiri gambar biasanya sederhananya ya, pembesiannya nggak ada pembengkokan begitu ya. Misalnya pembesian tulangan lapangan atau metode amplop begitu ya, nggak ada, nggak saya perhatikan seperti itu biasanya. Jadi saya bikin itu full ya. Biasanya untuk kekuatan juga, kedua pekerjaannya juga lebih sederhana, jadi langsung full 2 lapis begitu, nggak ada pembengkokannya. Tapi kalau teman-teman mau bikin pembengkokan juga nggak masalah, misalnya seperti apa, jaraknya di sini sepertiganya kita bikin di platnya apa, dekat baloknya ada di atas. Habis itu nanti pas melewati batas tariknya ya, nanti kita tinggal kasih aja dibengkokkan seperti itu. Nah, itu pelajaran struktur beton sih sebenarnya ya. Cuma kalau di bangunan rumah sederhana sebenarnya nggak terlalu signifikan ya pengaruhnya. Pembesiannya juga mungkin dibilang terlalu menghemat juga nggak juga ya. Karena hampir semua bentangnya kecil-kecil seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin pembesiannya ya sederhana aja, ini tinggal copy aja ya. Plat lantai 2 sama lantai 3 nya kita copy. Nah, kita copy baru kita tempatkan sendiri gitu ya. Nah, ini kita geser ke sini, bisa kita geser ke sini ya. Nah, ini kita samakan jaraknya, maksudnya ini F8 nya kita hidupkan dulu, F8 nya kita hidupkan, terus kita geser ke sini. Nah, ininya kita hapus aja. Saya kebetulan sudah bikin juga judulnya di bawah di sini, pembesian plat lantai 2 sama plat lantai 3, tinggal kita geser aja ini, move. Jadi kalau misalnya gambar sama perintah saya terlalu cepat karena pakai shortcut keyboard, bisa diperlambat ya, ketikannya bisa diperlambat. Jadi saya pakai ketikan di keyboard untuk perintahnya yang shortcut. Ini F8 nya dihidupkan. Nah, ini seperti begini ya. Nah, ini tinggal ini kita geser, kita move ya, mau ke sini misalnya. Nah, ini kita
Kita cek lagi apakah masih rata ya. Nah ini ternyata masih rata. Nah ini biar nanti tidak tubrukan gitu ya, kalau kita mau narik apa namanya ke samping ini, apakah sejajar atau tidak. Nah ini kalau yang sudah ada begini, tinggal kita hapus aja keterangan ini, keterangan untuk pembersihan baloknya kita hapus. Jadi yang kita copy tadi pembersihan baloknya ya, plat lantai 1, lantai 2 gitu. Plat lantai 2 sama lantai 3-nya, karena lantai 3-nya ini kita pakai rooftop. Ini voidnya tetap sini, cuma yang bagian baloknya aja yang sama kolomnya, keterangan kolomnya yang kita habiskan. Jadi kita delete. Nah ini untuk lantai 2-nya mungkin cukup ya, kita habiskan di sini untuk platnya ya. Jadi kita sambil perhatikan juga ya di sini, apakah ada balok-balok atau apa yang kurang, misalnya platnya atau apa ini gantung nanti ya, misalnya seperti itu. Kayak di sini mungkin kita tidak tahu kondisi aslinya, karena ini kan yang kondisi aslinya kan kita tidak mengerti, karena ini sudah jadi ya, dan ini tidak dibongkar nanti waktu pelaksanaannya kayak di sini ya, di levelnya ini. Jadi nanti kita tinggal cocokkan aja lagi, sini kita dekatkan aja kali ya, seperti begini. Nah, ini biar nanti nggak janggal nanti strukturnya ya, karena ada balok melayang seperti ini. Karena kita kondisinya nggak tahu ya di lapangan, misalnya di sini ada balok lagi atau tidak. Tapi kayaknya sih nggak ada ya. Dan itu nanti kalau misalnya tidak dibongkar pun sebenarnya ya tanggung jawabnya ke ini juga sih ya, karena secara struktur sebenarnya harusnya ini kita bikin level semua ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya nggak ngerti sejarahnya kenapa bisa ini platnya itu beda levelnya ya, bisa dilihat video sebelumnya ini. Jadi pas levelnya plus berapa ya, nah ini di lantai 2 ini ada beda 80 cm dari 3,2 ke 40, jadi ada beda 80 cm. Jadi kita kembali ke ini, kita hapusin aja di satu-satu. Yang jelas nanti untuk strukturnya nanti di review lagi kalau misalnya ada perubahan atau apa ya, karena kadang memang gambar ya begitu tantangannya. Kalau kita nggak teliti terus ini ada struktur ketinggalan, terutama struktur itu bisa berpengaruh ya ke yang lain-lain, sebabnya karena menghalangi kalau misalnya ada pemipaan atau secara pekerjaan arsitektur bisa mengganggu kadang. Makanya itu kalau di gedung-gedung besar harus ada tim struktur arsitekturnya sendiri ya, dengan tim plumbingnya juga, terus ada mechanical electrical ada sendiri gitu ya. Tapi kalau rumah begini nggak perlu ya, kita nggak bersendiri pun bisa. Jadi tinggal ini kita misalnya kita lengkapi juga levelnya, misalnya sebenarnya tetap perlu sih level ini. Tadi kenapa kita hapus ya ini, cuma nanti yang di level ini level plus 8 ini mungkin tetap, tapi yang ini harus beda nih.
Dari ini levelnya yang di copy cuma levelnya aja, terus nggak dihapus tadi. Ini kita copy ke dari sini ke sini. Nah ini kan level lantai 3 jadi dari ini kita patokan ngecornya tinggal dikurangin 5 cm ya, karena ini level finish. Jadi kalau misalnya 3,95 jadi cuma 7,9 aja, jadi gitu. Jadi nanti kita kasih keterangan seperti ini. Mana ya? Oh ini dia keterangan seperti ini. Bajanya, mutu tulangannya apa, terus level lantai atas slope-nya berapa, balok misalnya 5 cm dari balok atau slope, dari muka lantai finishnya ya, ini harusnya kasih muka lantai finish ya. Jadi harus kurang dari 5 cm ya. Jadi nanti kalau level keramiknya finishnya berapa, nanti tinggal kita ini aja. Ini sebenarnya dikasih keterangan mulai dari sini ya, dari slope ya, slope terus balok ya. Kita skala aja ya, scale kali 2, kasih keterangan di posisi ini aja. Kita copy, jadi semua gambar struktur balok ataupun yang lainnya bisa kita, ini yang plat juga kita kasih juga ya. Nah seperti itu. Nah, ini tinggal kita copy lagi yang buat lantai 1 lantai 2 ini. Nah levelnya misalnya ini, yang ini nggak perlu ya karena ini existing, nanti kita copy yang di sininya aja. Yang existing tuh kebetulan nggak dibongkar kan teman-teman. Jadi kalau mau lihat sejarahnya mulai dari bikin denahnya yang bisa dilihat. Ini tinggal kita copy, kita tempelkan di sini. Mana tadi ya, tahunnya dia. Ini ada satu nih. Di sini kita harus copy juga. Ke ini ya, kita copy aja. Ini karena sama posisinya. Nah ini sudah ya, ini langsung ada 2, saya copy di sini. Nah ini finish lantainya, nanti kalau misalnya mau di ini misalnya nanti mau finishnya seberapa nanti tinggal diatur. Nah ini kita kalau pembesiannya kita nggak kasih karena ini sudah existing, jadi kita kasih bagian sininya aja ya, sesuai sama tanda ini. Nah, karena ini existing, mungkinnya saya tandain seperti ini. Lanjut kita kasih pembesiannya langsung ya, misalnya L, langsung saja kita kasih perintah L misalnya berapa ya. Nah ini kita kasih warna beda ya, misalnya ini bisa melewati void, kita bikin di sini aja dulu F8. Nah ini kita bikin 2 lapis. Seperti ini misalnya. Terus warnanya juga. Ini kalau misalnya ada yang ganggu di sini tinggal kita geser aja. Nah selanjutnya tinggal kita bikin ini bikin ini aja ya, pakai ini aja bisa juga daripada kita ini. Nah ini kita copy aja, nanti kita ganti warnanya, terus kita rotate ya. Kita nyorot
kita move ini ya. Ini karena terlalu dekat, kita geser sedikit, geser sedikit segini misal, atau ke sana sedikit ya, kita kasih ke sini. Nah ini keterangan ininya kita kasih warna magenta juga ya. Copy, misalnya kita kasih tulangan plain ya, esensi diameter P10, jarak 200 misalnya. Misalnya gini, kita kasih ya, underline nya nggak usah ya, terus warnanya magenta. Oke, di sini kita kasih move, baru rotate. Ini kayaknya terlalu besar ya, kita kecilin aja ya, segini, baru kita move. Nah sini ya, ini artanya ada atas bawah, dia apa namanya, posisinya di atas atau di bawah panah. Ini kalau belajar pembesian, misalnya teman-teman belajar pembesian mungkin tahu. Jadi keterangan ini ada di bawah, yang ini ada di atas, jadi ada dua lapis ya pembesiannya. Nah ini tinggal kita copy aja, ini kita geser dulu ya, biar sedikit kena. Nah seperti ini, kita copy di sini yang bagian-bagian terpotong voidnya, ini di sini, terus gimana di sini ya, terus ada di sini bisa. Nah ini tinggal kita extend. Kalau yang melewati void otomatis kita potong. Kayak yang ini kita potong, kita solid trim. Nah ini kita trim juga di sini. Ini bisa kita copy ke sana, copy ke sini. Nah ini misalnya ini kita trim di sini ya, pas bagian voidnya kita potong. Nah seperti ini. Nah ini sepertinya terkena ya. Nah, ini kita trimnya di sini. Nah ini ada harusnya di sini. Ini di sini. Ini kalau biar dia posisinya agak rata ya di sini, kita geser ke sini aja biar agak sepi posisi ininya, terangannya. Nah ini juga kita move, kita geser ke sini ya, sini. Terus ini mau kita copy juga bisa buat yang di atas, kita copy di sini buat yang di sini ya. Nah ini pembesian dua lapis semua ya. Begini. Jadi kalau ada misalnya ada tulisan level ini misalnya mengganggu, kita geser aja gitu ya. Nah gini ya. Ini kalau misalnya kurang ke bawah, misalnya terlalu banyak berurutan di situ ya. Nah ini seperti gini. Nah tinggal kita pilih yang arahnya melintang lagi pembesiannya ini. Jadi kita beginikan aja. Nah, misalnya kita rotate. Nah, ini kan sederhana ya. Seperti gini misalnya.
Ini kena balok, kita geser dulu. Nah, seperti ini kita geser juga. Nah, terlalu ke bawah. Nah, ini sudah begini, tinggal kita copy aja ke atas. Di sini misalnya, terus ada di sini yang terkena apa namanya, void. Nah, bisa kita potong. Ini di sini. Nah, di sini lagi ada, di sini lagi. Di sini ada lintang juga ya, kita terima aja. Nah, ini sudah full, kita tinggal terima aja. Ini pembersihannya begini semuanya. Nah, mungkin seperti itu aja teman-teman, tinggal kita copy paste ya. Ini misalnya ini kita ambil satu ya, buat yang di plat lantai 3, tinggal kita copy aja gini. Nah, tinggal dirapikan. Misalnya ini void sudah, ini sampai sini ya, kayak sini plat. Ini platnya dia lewat ya sampai sini. Ini juga ada ini dari sini. Jadi ada tritisannya, ini kita extend. Kalau mau jelas gambarnya bagaimana, teman-teman bisa ikuti lihat dari awal proses pembuatannya. Kita mau ini taruh di sini aja kali. Nah, ini juga karena terlalu banyak tulisan nanti bertumpuk, susah melihatnya. Nah, kita mau sini aja. Ini tinggal kita copy aja teman-teman. Ini di sini kena void ya. Nah, di sini full, bisa di sini kena void. Oh, enggak kena void. Jadi ini sampai ke sini aja. Udah kita extend atau kita trim ya, kalau motong posisi. Nah, ini motong posisi void kita trim. Kalau misalnya ini mengganggu, kita geser. Ini anu ya, jadi berdasarkan balok sama posisi dinding yang di atas ya, makanya dia perlu baloknya seberapa di mana gitu ya. Jadi diusahakan pas di atas apa namanya, di atas pasangan batanya yang buat di ini. Ini kita trim juga nih. Ini kita trim juga seperti ini. Jadi jangan lupa kalau misalnya ketemu balok atau apa begini, ini kan kelihatan menggantung ya. Ini harusnya kita teruskan, ini kemarin ada yang lupa ya. Ini di lantai 3 ini kita teruskan aja ini sebenarnya. Karena nggak mungkin baloknya begini, pasti dia menerus ke sana. Extend. Ini pasti menerus begini. Jadi entah nanti secara strukturnya mungkin ada, nah ini kan ada ini yang begini sama kayak di bawah nih. Nah, diteruskan ke sini. Jadi nanti dia ada kolom di bawah ya, ada kolom nanti kalau kita lihat denahnya di lantai 2 ya. Nah, di sini ada kolom. Nanti jadi ini balok di atasnya dia menerus ke atas, ke samping. Jadi dia nggak gantung baloknya. Ini memang harus berhubungan terus apa namanya strukturnya. Seperti begitu teman-teman. Ini kita lanjutkan lagi platnya. Pembersihannya ini tinggal sedikit lagi ya, yang ke arah sini sudah tinggal yang arah melintang. Nah, ini tetap kita bikin sama. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau tambahin lagi pembersihan buat muai susut
susut semua ini bisa ditambah sendiri ya. Nah, tadi geser kayaknya, apa-apa kita geser sedikit. Nah ini sudah kayaknya seperti itu aja teman-teman. Nah ini kalau misalnya begini, lihat begini, tinggal kita trim saja. Nah, trim aja ketemu white-nya ya. Dan ini biar kita lengkap, kita copy aja di sini. Nah ini kita kasih begini aja ya, ini karena ini balok semua harus sering berhubungan ya. Nah, ini pasti di struktur di bawahnya. Nah ini ada penahan semua seperti ini. Nah, jadi dia tidak menggantung murni ya. Ini kalau secara kekuatan mungkin kurang kuat, mungkin harus kita tambahin satu balok lagi di sini. Itu balok misalnya seperti ini, extend. Nah ini yang gini, balok-balok gini tidak bisa dibiarkan menggantung. Kita offset lagi 0,1, offset sesuai ini aja dah, sesuai offset kita sesuai sama ini aja. Nah, jadi ada balok di sini, otomatis yang di sini juga sama. Nah ini kita extend aja. Nah offsetnya sama ya, 0,13. Nah itu gitu. Jadi kita kasih tanda di sini D02 aja kali ya, karena bukan cuma nahan tangga, jadi sama plat ini biar nggak gantung. Nah taruh sini aja. Nah seperti begitu. Nah itu kalau misalnya kita lihat begitu sambil diperbaikin ya teman-teman, biar nanti strukturnya nggak janggal ya. Misalnya ada balok menggantung tanpa tiang gitu ya, menahan, atau bentuk bentangnya terlalu panjang, otomatis kan baloknya besar seperti itu. Tinggal kita kasih keterangannya beda ya, misalnya ukurannya balok, karena ini apa namanya, istilahnya pembaloknya tetap ngikutin dari posisi pasangan dinding, pasangan bata yang di atasnya ya, dindingnya yang di atas ya, nahan gitu. Mungkin kalau untuk menggambar platnya ya, plat lantai, pembersihan plat lantai mungkin seperti itu saja teman-teman. Karena nggak terlalu rumit ya, misalnya mau ditambah di sini tulangan tusuk misalnya aja P6 jarak 200 juga boleh, tapi saya biasanya karena seperti itu boros kadang ya, biasanya nggak saya ini, karena biasanya beban di rumah juga nggak terlalu besar ya. Mungkin itu aja teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang bisa diskusikan di YouTube atau fanpage kami ya. Misalnya ada saran atau apa, kalau misalnya ada pertanyaan juga seperti itu. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Mungkin itu saja untuk pembesian plat lantai 2 dan plat lantai 3 untuk proyek real kami 7x15 meter bangunan untuk 2,5 lantai ya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Keep learn, keep creative.